kalau mau lihat suasana mungkin waktunya sebelum makan siangnya di kami coba share saja suatu framework untuk improvement dari bisnis telekomunikasi. Jadi mungkin tidak bisa bilang framework ini saya pikir mungkin relevan ya dengan di telekomunikasi dan juga di mungkin perguruan tinggi industri lainnya atau mungkin ada saya untuk menjelaskan. Yang akan saya bawakan mengenai framework Papa Batik yang kita gunakan. Bagaimana Edwin Class menggunakan Papa Batik ini untuk mengimprove dirinya. Jadi ada dua proses, ada dua utama dalam Papa Batik. Pertama adalah proses, kedua adalah result. Dan proses dan result ini yang menjadi framework berpikirnya Edwin Class sebagai operator telekomunikasi. Sebelumnya mungkin kami perkenalkan Edwin Class adalah perusahaan telekomunikasi, perusahaan yang PLN, tapi bergerak di jasa telekomunikasi. Jadi bisnisnya adalah bisnis jaringan telekomunikasi untuk perseroan. Spirit dari Edwin Class ini sendiri adalah adanya aset-aset strategis milik PLN, aset-aset kelistrikan yang dapat dikomersialkan untuk telekomunikasi. Nah, kemudian dari segmen customer, ada segmen customer untuk PLN sendiri, seluruh PLN. Kemudian ada segmen customer untuk yang non-PLN. Ini adalah nilai evaluasi daripada bisnis PLN. Oke, mungkin yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi posisi Papa Batik untuk improvement adalah posisi dalam ini. Di sini kita lihat ada banyak standar untuk pengukuran buku ataupun pengukuran. Kita punya ISO ini diumpamakan sebagai ganjalan roda. Jadi ISO ini adalah standar minimum yang harus dipenuhi dalam satu industri. Ini kita menggunakan ISO di ganjalan roda ini. Saat ini kita sudah memiliki ISO kita untuk beberapa fungsi ya. Jadi ISO untuk fungsi operation, ISO untuk customer service, ISO untuk fungsi keuangan. Bertahap semua fungsi lagi sangat ISO. Kemudian kalau membantu adalah yang bagian kiri. Sehingga kalau pembagian ini tidak bertabrakan atau tidak tembak ini dengan standar mutu yang lain, tapi digunakan untuk mengimprove secara sistematis dari semua sistem yang ada. Ini proses perencanaan program di dalam Edwin Class. Jadi salah satunya dari Papa Batik, outputnya adalah opportunity for improvement. Dari situ akan didiagnosa bagaimana kondisi perusahaan ini selama 1 tahun. Nah, kemudian hasil diagnosa itu program akhirnya action for improvement. Program apa yang kita lakukan untuk mengimprove opportunity for improvement tadi? Action apa yang kita gunakan untuk perbaikan di dalam proses ini perusahaan hingga ke resultnya. Kemudian yang kedua, ini standar, ada analisa yang kemudian ada KPI management yang ditargetkan oleh KPI management. Nah, kemudian dalam framework Papa Batik tadi yang menjadi kunci adalah adanya proses dan adanya result. Jadi framework yang akan dibawa adalah tidak mungkin result itu terjadi dengan sendirinya. Result ini nanti diukur apakah resultnya hasil proses atau bukan. Kalau result ini bukan proses, berarti jangan-jangan ya kebenaran terjadi result tanpa proses perencanaan. Begitu juga sebaliknya, kalau dengan proses itu dibuat tapi tidak ada resultnya, jangan-jangan prosesnya itu buang-buang waktu, buang-buang energi. Jadi kedua hal ini adalah harus berkesinambungan dan sinkron. Di dalam proses ini ada empat tindakan. Ini juga yang dibantu oleh Edwin Class. Pertama ada approach, kedua ada deployment, ketiga ada learning, kemudian keempat ada integration. Jadi approach ini di dalam Edwin Class ini kita mulai dari standarisasi dan SKSK. Jadi untuk SK mutu, untuk SK produk, untuk SK
pengelolaan jaringan itu kita buat semua. Pertama coachingnya adalah buatkan SKN standar. Kemudian nextnya adalah kita deploy SKN tersebut oleh beberapa kerjaan. Nah sehingga dalam prosesnya ada beberapa yang sudah terisahkan, semua terisahkan, tapi beberapa sudah deploy, beberapa belum. Inilah yang menjadi opportunity for improvement. Nextnya setelah dari deployment, maka ada learning. Learning ini harus ada pembelajaran. Apakah ada perbaikan? Misalkan triwulan 1 tahun ini dibanding triwulan 1 tahun lalu. Ini diukur apakah sudah ada pembelajaran di situ dan kemudian apakah semua terintegrasi dengan proses. Nah ini pendekatan dari proses. Kemudian dari scope sendiri. Dari evaluasi sendiri, tadi mungkin dari disampaikan oleh Pak Bonsir, kemudian juga mungkin di hari-hari kita berputar di sini ya mungkin ya untuk kita membentuk suatu organisasi atau suatu proses. Ya. Pertama dari leadership, pertama dari profile dulu, yang paling hijau adalah profile. Kita harus mengenali diri kita siapa. Begitu juga di industri telekomunikasi maupun juga sektor di perguruan tinggi, siapa kita, seperti apa visi kita. Kemudian apa yang menjadi kompetitivitas kita? Ini yang kita define di awal. Item 4 mendefine kompetitivitas. Item 4 adalah aset talent. Hak untuk pemanfaatan aset talent. Dari sini maka berangkat semua proses. Untuk leadership, maka kita mengukur bagaimana kepemimpinan wujud pimpinan. Bagaimana kepemimpinan di item 4, kepemimpinan dulu dewan komisaris di perguruan tinggi mungkin juga ada rektor, mungkin otomatis ini akan sangat mempengaruhi proses suatu organisasi. Kedua adalah strategic planning, jangka panjang, jangka pendek, kemudian customer dan market fokus, kemudian ada pengukuran dan knowledge management. Untuk knowledge management, ini bagaimana kita mengelola knowledge di dalam organisasi. Ada beberapa kriteria lagi perluannya, bagaimana kita mengelola inovasi, bagaimana kita mengelola untuk backup data, bagaimana kita mengelola sharing knowledge antara karyawan. Ini ada program dan ada ukurannya. Mungkin mereka seperti itu. Kemudian yang untuk berikutnya adalah result. Dari 1 sampai 6, leadership, strategic planning, customer, kemudian pengukuran, sumber daya, proses manajemen, ini harus terukur result. Semua terukur result. Untuk result ada 4 kriteria result. Kita ukur dalam membaca dengan level ya. Pertama levelnya harus bisa terkuantifikasi. Angkanya berapa? Semua harus terkuantifikasi. Kalau kita tidak bisa mengukur, maka kita tidak bisa memilih ya. Kita jelas seperti itu ya. Pertama level. Kedua adalah track. Kita harus tahu trennya. Kita nggak cukup puas dengan level. Oh, sekarang jumlah siswa misalnya tahun 2011 ada 1.000 orang. Nah, kita harus tahu trennya seperti apa. Tren yang lalu, sekarang dan akan datang seperti apa. Kedua kita harus masuk ke tren. Ketiga adalah comparison. Comparison perbandingan dengan industri sejenis. Untuk item 4 saat ini kita sudah bisa mengukur dari level hingga tren. Tapi memang ada kesulitan dengan data industri sejenis. Nah, ini mungkin juga yang jadi kita. Bagaimana ada analisa improvement kita tajam, kita perlu data industri sejenis ya. Mungkin kalau perguruan swasta perlu tahu juga comparison dari yang lain atau kompetitor ataukah perguruan tinggi internasional di luar negeri. Ini yang mesti kita perkaya agar tahu comparison. Kemudian terakhir ada integration. Integration ini ada proses sama resultnya nyambung. Tidak ujuk-ujuk jadi result. Mereka seperti itu. Ini terakhir Pak, bagaimana kita mengaktualisasikan balance scorecard tadi. Memprogramkan Harmon Basic ya. Jadi karena Harmon Basic ini adalah suatu terus improvement, segala macam tools masuk Pak, segala macam tools masuk Bu. Jadi sebagai contoh, tadi kita ngomongin rencana jangka panjang, tools segala macam masuk. Mau McKinsey masuk ke sana, Ansel kita
dipakai juga, kemudian untuk SWOT analisis masuk, kemudian untuk mutu kita masukkan juga, standar ISO kita masukkan, semua itu terintegrasi di dalam pengukuran berbasis Malcolm Baldrige. Ini kita lihat bagaimana kami melakukan pengukuran 2008, 2009, 2010, 2011 target seperti ini. Nah, di sini kita lihat, kita bisa mendefinisikan. Jadi ini mungkin bukan cuma sekedar angka ya, tapi angka ini bisa merepresentasikan program. Dari angka-angka ini, kira-kira bolongnya dari mana? Kira-kira bolongnya dari mana? Sehingga kita tahu program apa yang bisa kita masukkan di dalam LKP bagi perusahaan. Dalam rencana kerja anggaran ini apa program yang bisa dimasukkan? Nah, dari sini kita cukup terbantu terus terang dengan adanya Malcolm Baldrige, terutama kalau di industri swasta adanya perubahan kepengurusan yang mungkin cukup cepat ya. Perubahan manajemen ini adalah analisa yang sangat komprehensif untuk manajemen baru. Manajemen baru akan lebih cepat melihat profil perusahaan, termasuk juga untuk karyawan juga kita bisa melihat secara komprehensif interaksi antar semua divisi, antar semua unit. Bagaimana kita saling berinteraksi dan bagaimana ada integrasi antar setiap proses sehingga menghasilkan result. Mungkin kira-kira ini yang bisa kami sharing bagaimana kami menggunakan Malcolm Baldrige untuk melakukan improvement di dalam perusahaan dan komunikasi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih. Itu adalah bentuk presentasi yang disampaikan oleh salah satu sponsor kami, yaitu adalah Icon Plus. Nantinya mungkin ada suatu hal yang mau ditanyakan pada saat disoal bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, karena beliau ini pun juga akan sampai dengan berakhirnya acara hari ini. Oke, kita approach dulu aja. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa acara selanjutnya adalah ISOMA, artinya di sebelah kiri dari ruangan ini